Kepulauan Riau menggerebek pabrik sabu di sebuah apartemen di Batam. Sementara di Tangerang, Banten, polisi menggerebek rumah yang dijadikan pabrik ekstasi yang juga dikendalikan oleh narapidana berinisial EKR, warga Magelang, yang kedapatan sedang jual beli narkoba jenis ganja dan sabu. Barang bukti yang diamankan dari tersangka diantaranya berupa 1 paket sabu seberat 0,40. Bersama Satreskrim Polresta Balerang membongkar sindikat pembuat dan pengedar sabu di salah satu kamar apartemen di Batam, Kepulauan Riau. Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap pabrik narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jakarta Utara. Tim BNN juga menangkap 4 orang tersangka dan menyita alat pembuat sabu. Mur ditangkap polisi karena kedapatan pesta narkoba di salah satu tempat wisata. Dari 66 pemuda yang ditangkap, 11 orang ditetapkan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Lintang dengan NIM 13.121.00078 dan rekan saya Wizalinda Aryani dengan NIM 13121000091. Kami dari kelas Patriotisme E dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SHMSI. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai tugas EAS tentang isu-isu problematika bangsa yang dapat menimbulkan ancaman integrasi nasional non-militer. Di sini kami menggunakan salah satu isu yang sangat urgent dan kompleks, yaitu mengenai narkoba. Pengertian ancaman non-militer. Ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berasal dari luar negeri atau dapat bersumber dari dalam negeri. Ancaman non-militer dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Salah satunya permasalahan narkoba yang sangat urgent dan kompleks. Narkoba telah merusak generasi muda sebagai masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus dan pemimpin bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf otak. Hal ini berdampak hilangnya suatu generasi bangsa atau lost generation di masa depan. Narkoba sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional karena dalam perkembangannya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Narkoba adalah istilah yang sering dipakai oleh nafza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba memiliki daya adiksi, daya toleran, dan daya kebiasaan yang sangat kuat, sehingga jika seseorang yang memakai narkoba sulit untuk lepas dari ketergantungannya. Dengan ancaman yang sungguh serius dan dapat mengakibatkan hilangnya suatu generasi, maka Presiden Joko Widodo menetapkan darurat narkoba dan pada tahun 2018 telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang biasa disebut dengan P4GN. Dalam instruksi Presiden, Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Kabupaten atau Kota diminta peran serta dengan melakukan P4GN seperti melakukan sosialisasi bahaya narkoba, baik langsung maupun melalui media-media, tes urin di lingkungan masyarakat, pendidikan, dan pekerja, baik pemerintah maupun swasta. Melakukan rehabilitasi narkoba bagi pecandu narkoba yang melakukan wajib lapor dan melakukan razia-razia di berbagai tempat yang terindikasi bahaya penyalahgunaan narkoba serta melakukan penggerebekan penangkapan bagi para sindikat narkoba. Karena itu, kejahatan narkoba dapat dikategorikan sebagai ancaman negara dalam bidang non-militer.
sebagai ancaman non-militer, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat tertentu saja. Selanjutnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba, diantaranya yang pertama, pemerintah menetapkan hukuman yang sangat berat kepada para pengedar. 2. Bekerja sama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. 3. Melakukan upaya penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. 4. Memasukkan pendidikan anti narkoba ke pelajaran sekolah. 5. Membentuk Badan Narkoba Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN. Sekian diskusi mengenai problematika ancaman non-militer dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.